Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Mauli Anugrah. Saya dari kelas PKO 2A dengan nomor induk mahasiswa 2005111383. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit menjelaskan kepada teman-teman apa itu sastra Melayu Riau. Sastra Melayu adalah sastra yang hidup pada era Melayu tradisional, yaitu masyarakat yang masih sederhana dan terikat oleh adat istiadat pada umumnya. Sastra Melayu bersifat verbalisme, yakni ujaran dari mulut ke mulut. Hal ini berdampak pada pemaknaan penerima ujaran tersebut. Banyak versi yang lahir karena fenomena ini. Sastra Melayu terbagi atas dua jenis, yaitu sastra Melayu klasik dan sastra Melayu modern. Pembeda keduanya berasal dari segi bahasa yang dipergunakan. Sastra Melayu klasik masih menggunakan bahasa Melayu pasar. Sastra Melayu berkembang di daerah Sumatera Timur, di antaranya yang masih ada dalam keluarga Sultan Delhi dengan istana dan masjidnya yang megah, dan ada pula legenda yang mengisahkan tentang kerajaan Delhi. Kemudian ada beberapa jenis dari sastra Melayu. Jenis yang pertama yaitu adalah gurindam. Gurindam adalah salah satu jenis puisi yang memadukan antara sajak dan peribahasa. Jumlah baris pada gurindam hanya 2 dengan rima AA. Gurindam berisi ajaran yang berkaitan dengan budi pekerti dan nasihat keagamaan. Baris pada gurindam disebut sebagai syarat dan akibat syarat merupakan baris pertama dan akibat sebagai baris kedua. Baris pertama membahas tentang persoalan, masalah atau perjanjian, sedangkan baris kedua memberitahukan jawaban atau penyelesaian dari bahasan pada baris pertama. Kemudian gurindam terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu adalah gurindam lama. Contohnya, apabila banyak mencela orang, itulah tandanya dirinya kurang. Dengan ibu, hendaknya hormat, supaya badan dapat selamat. Dan juga dapat Anda lihat seperti gambar yang saya tunjukkan ini. Itu adalah contoh dari gurindam. Kemudian yang kedua yaitu adalah gurindam 12. Gurindam 12 adalah kumpulan gurindam yang dikarang oleh Raja Ali Haji dari Kepulauan Riau. Dinamakan gurindam 12 oleh Ali Haji karena berisi 12 pasal, antara lain tentang ibadah, kewajiban raja, kewajiban anak terhadap orang tua, tugas orang tua kepada anak, budi pekerti, dan hidup berkemasyarakatan. Contohnya seperti gambar yang saya tunjukkan di bawah ini. Kemudian jenis sastra yang kedua yaitu adalah hikayat. Hikayat adalah salah satu bentuk sastra prosa yang berisikan tentang kisah cerita, dongeng maupun sejarah. Umumnya mengisahkan tentang kehebatan maupun kepahlawanan seseorang, lengkap dengan keanehan, kesaktian, serta mukjizat tokoh utama. Salah satu hikayat yang populer di Riau adalah Yongdolah. Selanjutnya, jenis sastra yang ketiga yaitu adalah Karmina. Karmina adalah pantun yang terdiri dari dua baris. Karmina adalah versi pendek dari pantun. Nama lain dari Karmina adalah pantun kilat atau pantun dua seuntai. Karmina merupakan sastra lisan yang merupakan bagian dari sastra Melayu. Penyusunan bait pada Karmina tidak memiliki jumlah dan bentuk yang tetap. Fungsi Karmina adalah sebagai sarana mengungkapkan perasaan dan gagasan, sarana memberi nasihat, sebagai selingan percakapan, dan lain sebagainya. Karmina hanya sesekali digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk menyampaikan nasihat secara jenaka, berolok-olok, atau untuk menyindir secara halus sembari bergurau. Karmina hanya dipakai sebagai lelucon atau hiburan saat santai atau mengisi waktu senggang sehingga tidak populer seperti pantun. Contohnya sudah gaharu cendana pula, sudah tahu masih bertanya pula. Yang keempat, pantun. Pantun merupakan salah satu bentuk puisi lama. Pantun sangat luas dikenal dalam bahasa-bahasa Nusantara. Pantun berasal dari kata patuntun dalam bahasa Minangkabau yang berarti penuntun. Contoh pantun yaitu
Kayu cendana di atas batu, sudah diikat dibawa pulang. Adat dunia memang begitu, benda yang buruk memang terbuang. Dan juga ada contoh yang saya berikan seperti yang saya tunjukkan pada gambar yang ada di bawah. Yang kelima adalah sloka. Sloka adalah pantun yang mempunyai beberapa bait saling sambung menyambung. Nama lain dari sloka adalah pantun berkait atau pantun berantai. Baris pertama dan ketiga pada bait kedua menggunakan isi yang sama dengan baris kedua dan keempat dari bait pertama. Pola ini digunakan secara terus-menerus pada bait berikutnya. Kata sloka merupakan kata serapan dari bahasa Sanskerta yaitu sloka. Sloka merupakan salah satu jenis puisi Melayu klasik yang berisikan pepatah atau perumpamaan. Pesan yang disampaikan di dalam sloka dapat berupa candaan, sindiran atau ejekan. Sloka umumnya ditulis dalam bentuk pantun atau syair dengan 4 baris. Selain itu, ada juga sloka yang ditulis lebih dari 4 baris. Fungsi sloka yaitu untuk mengkritik semua sikap negatif dari anggota masyarakat tanpa harus menyinggung perasaan dari anggota masyarakat tersebut. Sloka juga bisa menjadi panduan atau pengajaran bagi individu yang terkait. Selain itu, fungsi sloka sangat bergantung pada isinya, yaitu untuk menyindir, mengejek, menempela, melahirkan rasa benci karena sikap manusia, memberi pengajaran dan panduan, serta sebagai alat protes sosial. Contoh dari sloka yaitu lebih dari 4 baris. Contohnya, baik budi emak si randang, dagang lalu ditanakkan, tiada berkayu rumah diruntuhkan, anak pulang kelaparan, anak di pangku diletakkan kera, di hutan disusui. Kemudian ada juga contoh yang seperti saya tunjukkan pada gambar yang ada di bawah ini. Kemudian yang keenam, syair. Syair adalah salah satu jenis puisi klasik yang memperoleh pengaruh kebudayaan Arab. Jumlah baris pada syair adalah 4 baris dengan jumlah suku kata antara 8 hingga 10 kata. Bagian syair secara keseluruhan hanya memuat isi dan tidak memiliki sampiran. Rima yang digunakan pada syair berpola a. Isi syair dapat berupa kisah romantis, peristiwa sejarah, ajaran agama. Syair juga dapat berisi kiasan ataupun saduran. Salah satu contoh syair dalam sastra Melayu adalah syair Tabut yang ditulis pada tahun 1864 di Singapura. Kemudian ada juga contoh syair yaitu Belajar Sabar, temanya COVID-19. Kubuka jendela rumah, Pak Becak pulang dari terminal. Seharian di sana membuatnya lelah, tak ada yang menumpang barang seorang. Kubuka pintu rumah, Bu Melijo menawarkan sayur. Pasar sudah tutup selama 3 bulan. Dagangannya tak laku barang seikat. Kunyalakan lampu rumah, tetangga sebelah menyapa. Ia baru saja memperingati 100 hari kepergian anaknya, seorang dokter muda, kebanggaan kampung kami. Kemudian yang ketujuh yaitu adalah talibun. Talibun adalah pantun yang memiliki susunan genap antara 6 hingga 10 baris. Pada talibun, tiap bait dibagi menjadi sampiran dan isi. Pembagian baris sampiran dan baris isi ditentukan oleh jumlah baris keseluruhan yang kemudian dibagi menjadi 2. Talibun umumnya digunakan dalam acara berbalas pantun sebagai pengganti pantun 4 larik seuntai. Penggunaan talibun di dalam acara berbalas pantun memudahkan pengungkapan gagasan dalam bentuk dialog. Talibun merupakan perluasan dari pantun untuk mengungkapkan kesatuan ide yang lebih lengkap. Maka dari itu, talibun sering disebut pantun panjang yang pengulangan katanya sampai 6 larik atau 8 larik seuntai. Teknik pengulangan merupakan sesuatu yang sangat lumrah dalam talibun. Pengulangan ini biasanya dari awal larik dan letaknya cukup bervariasi. Bisa jadi pengulangan di larik awal, tengah, maupun larik akhir baik di bagian sampiran maupun isi. Contoh talibun yaitu adalah kalau anak pergi ke pekan, yuk beli belanak beli, ikan panjang beli dahulu, kalau anak pergi berjalan, ibu cari sanak pun cari, induk semang cari dahulu. Kemudian juga ada contoh dari talibun yang saya tunjukkan pada gambar yang ada di bawah.
Baiklah, hanya segitu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kelebihan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi wal taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.